Tips pilih jodoh. Part 3, jangan pilih bos. Hai, welcome back to Kulade Channel. Seperti biasa saya harapkan kamu semuanya hebat, luar biasa, sehat-sehat, dan semakin sentiasa bersemangat menghadapi hari-hari yang mendatang. Semoga kita terus dijauhi daripada jangkitan COVID-19. Dan seperti mana yang viewer tengok sebelum ini, dua konten terakhir saya adalah konten M yang pertama, yaitu menghibur dengan cover dua lagu Menunggu Kamu daripada Anji, dan yang kedua adalah daripada Armada, Awas Nanti Jatuh Cinta. Jadi siapa yang belum menonton video itu boleh masuk ke dalam channel, lewat channel saya, dan dengarkan. Mungkin menyakiti cuping telinga, tapi semoga terhibur. Jadi kali ini saya kembali pada segmen M yang kedua, yaitu motivasi. Jadi saya akan sambung tips pilih jodoh, tapi kali ini dengan tajuk yang lain, yaitu jangan pilih bos. Jadi jangan skip video ini, mungkin akan menjadi bekalan kita di luar sana yang masih bujang untuk memilih pasangan hidup yang terbaik bagi kita. Walaupun tidak sempurna 100%, tetapi sekurang-kurangnya ada tips yang boleh membantu kita untuk memilih jodoh masa depan. Selamat menonton. Oke, bercerita tentang bos, apa yang pertama di dalam pikiran kita adalah orang-orang yang merupakan pemilik sesebuah syarikat, sesebuah perniagaan, ataupun orang-orang yang mempunyai jawatan yang tinggi di dalam sebuah organisasi. Itu adalah bos reality. Tetapi di alam perkawinan itu, kenapa saya katakan jangan pilih bos? Sebab kita tahu bos itu macam mana. Kalau di peringkat organisasi itu biasanya bos ini dia mau benda ini siap, itu siap, ikut due date dia. Tetapi di alam perkawinan, pernikahan, ataupun dalam proses kita mencari pasangan itu, pasangan hidup yang mempunyai ciri-ciri bos itu kurang baik. Sebab apa? Kita akan kurai seterusnya. Yang penting kita tahu bos itu macam mana. Jadi ada dua perbedaan sebenarnya antara bos dengan pemimpin. Oke? Ada orang putih mengatakan, I prefer to be a leader than to be a boss. Maksudnya saya lebih memilih untuk menjadi seorang pemimpin daripada menjadi seorang bos. Sebab perbedaan antara bos dan pemimpin ini sangat ketara. Kalau pemimpin, katakan kita ini pekerja, kalau kita salah melakukan kerja itu, kalau seorang pemimpin itu, dia akan guide kita supaya kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan cara yang betul, supaya kita tidak akan mengulanginya pada masa akan datang. Tetapi bos ini caranya biasanya dia akan tengking, dia akan marah, apa ini tidak pandai buat, kau sekolah tinggi-tinggi pun begini-begini kau langsung tidak buat, dia bilang kau tidak pandai buat, apa guna kau pergi sekolah. Itu saya sendiri pernah merasakan waktu kerja dulu lah. Oke? Mungkin ramai juga yang pernah merasakan begitu. Jadi itu beza secara ringkas tentang bos dan juga pemimpin. Jadi dalam memilih pasangan, marilah kita mencari pasangan yang mempunyai ciri-ciri pemimpin. Sebab kalau kita punya pasangan pada masa depan adalah seorang yang mempunyai ciri-ciri bos itu terlalu berat, maksudnya dominan, apabila sudah bernikah, apabila sudah berkawin nanti, dia akan jadi bos di rumah, kita akan jadi seperti dia punya pekerja, anak-anak kita akan jadi seperti pekerja. Bukan berarti kita ini tidak boleh diarahkan sesuatu, tetapi maksud saya bos ini apapun ikut telunjuk dia. Oke? Kalau buat itu mesti, kalau dia bilang kalau B, dia tidak mau terima pendapat. Jadi bayangkan wanita-wanita di luar sana, kamu terpilih seorang lelaki yang mempunyai ciri bos ini. Waktu mandi kau pun dia tetapkan 2 menit, waktu makan pun 2 menit. Sebenarnya ada bagusnya juga, tetapi kita akan hidup di dalam kestresan, kita akan hidup di dalam kita akan stres lah, kita akan tekanan. Sebab apapun yang kita buat tidak betul di mata dia, apapun yang kita lakukan tidak betul di mata dia. Yang paling bagus adalah orang itu boleh dibawa berbincang.
bakal pasangan kamu ini boleh bawa bincang. Apapun perkara boleh dibincang, sebab macam di sekolah, macam manapun susah soalan admit itu, dia tetap ada jawaban. Dia ada skema jawaban. Mungkin kita tidak tahu, tapi guru admit kita, dia sudah sediakan skema jawaban itu. Jadi kalau kita praktikkan di dalam kehidupan berkeluarga, apapun permasalahan keluarga itu pasti ada jawabannya. Yang penting harus dibawa berbincang, dan tidak boleh hanya seorang yang memutuskan. Tidak boleh hanya bos yang memutuskan. Si kepala keluarga itu harus menjadi pemimpin. Si kepala keluarga itu tidak seharusnya menjadikan istrinya, anak-anaknya sebagai kuli. Paham maksud kuli? Ataupun hamba abdi, ataupun orang yang mesti ikut telunjuk dia. Apa yang penting di sini adalah toleransi. Tunjukkan sikap sebagai seorang pemimpin itu, nama dia pun kepala keluarga, bukan bos. Tetapi jangan pikir hanya laki yang boleh jadi bos dalam keluarga. Ada juga perempuan yang jadi queen control. Whatever her husband doing, she want to control. Nah, Inggris tidak berapa cantik, tapi try to improve my communication skills. Oke? Jadi tidak kira lelaki atau perempuan, janganlah kita jadi bos. Dan kalau yang bujang-bujang di sana masih mencari pasangan hidup, kalau kamu sudah nampak ciri-ciri dia itu sebagai bos, terlampau dominan ciri bos dia itu, hati-hati. Saya tidak katakan jangan berdekatan dengan dia, jangan coba untuk berbicara dengan dia, tetapi hati-hati. Kalau kita tengok dia ada potensi untuk berubah, ya bagus, sebab manusia ini sentiasa boleh berubah. Tetapi kalau kita tengok sangat sukar untuk berubah, dari awal pacaran, dari awal perkenalan lagi dia sudah jadi bos kepada kamu, apalagi kalau sudah bernikah, apalagi kalau sudah berkahwin. Jadi sumandak-sumandak di luar sana, ataupun lelaki-laki di luar sana, elakkan memilih pasangan hidup yang mempunyai ciri bos yang terlalu dominan. Kepada kita juga, hati-hati supaya ciri-ciri bos itu tidak terlalu dominan dalam diri kita, tetapi kita tutupinya dengan ciri-ciri ataupun karakter sebagai seorang pemimpin. Jadi di sini sejak perkongsian daripada Kuladio Channel kali ini, semoga bermanfaat, semoga menjadi bekalan kepada jomblo-jomblo yang masih mencari jodoh supaya lebih berhati-hati. Tetapi ingat, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang sempurna 100%. Tidak ada yang paling sempurna, kita pun tidak sempurna. Tetapi dengan tips-tips ini mungkin menjadi sedikit, kalau diibaratkan penapis itu kan dia akan jadi penapis agar tidaklah terlalu kotor air. Kalau diibaratkan air, kita semua ini semuanya tidak sempurna, ada kesilapan, ada kelemahan dan ada kekurangan. Tetapi pastikan ada tips-tips untuk memilih pasangan hidup. Macam pemeriksaan, sebaik-baiknya kalau cikgu sudah bagi tips ini, kita belajar baik-baik. Oke? Jadi semoga bermanfaat dan terus menyokong Kuladio Channel dengan like, subscribe, dan share. Oke? Semoga bermanfaat. Kuladio Channel menghibur, motivasi, dan memberkati. Bye-bye.